Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, juga yang ada yang mengikuti streaming. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang selalu ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan, dan Tuhan kita adalah Allah yang baik. Satu hari seorang ibu bertemu dengan saya kembali karena pelayanan saya di sekolah, dan ibu ini adalah orang tua murid ya. Dia bertemu dengan saya dan kemudian menyatakan kesulitan-kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi, bahkan semakin terpuruk. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu dia sudah bertemu dengan saya, dan kemudian dalam kondisi keadaan ekonominya yang terpuruk, dia belum bisa membayar kewajibannya dan dia minta waktu. Nah, ketika waktu itu tiba, dia juga ternyata belum bisa memenuhi. Tapi dia ibu yang bertanggung jawab, jadi dia mau ketemu dengan saya lagi. Ketika saya mendengar kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, saya mulai merenungkan. Saya mengenal ibu ini karena ibu ini sudah beberapa tahun menjadi orang tua siswa kami, ya lebih dari 5 tahun, jadi saya juga sudah mengenal. Dia mengatakan begini, dia dalam keadaan ekonomi yang terpuruk ini, satu ketika dia berkeinginan untuk kredit di bank. Dulu dia pernah kredit di bank dengan aset yang dia punya adalah rumah. Sekarang tinggal rumah. Tadi dia cukup punya uang gitu. Sekarang tinggal aset rumah yang dia tinggali. Dan dia mau pinjam di bank, kredit di bank. Dia datang ke bank yang pernah dia punya kredit di situ. Dan apa yang terjadi? Dia itu waktu yang lalu tidak pernah punya kendala sampai karena dia diberkati sampai dia bisa bayar dan tebus itu jaminan rumahnya. Artinya dia punya kondite yang cukup baik dengan bank yang lama itu. Tetapi kali ini ketika dia mengajukan kredit lagi, dia ditolak. Kemudian dia mencoba dengan bank yang lain, dia ditolak. Semua bank ditolak sampai koperasi pun menolak dia. Jadi dia berpikir, saya tidak tahu lagi untuk apa. Bahkan dia bilang begini sama saya ini bertahan hidup. Itu sudah bersyukur, dia bilang gitu. Jadi saya tanya, kamu bertahannya bagaimana dengan pekerjaan ini? Ya, saya menjual barang-barang yang saya masih punya. Dan terakhir ini dia bilang, saya mau menjual freezer tapi sulit sekali. Dia yang mengatakan yang miris buat hati saya adalah ketika dia bilang begini. Bagi anak saya, kalau makan nasi putih itu sudah biasa. Artinya buat beli lauk aja dia sudah tidak bisa. Waktu dia bilang begitu tuh sebenarnya hati saya terenyuh sekali. Tapi yang saya heran, saya bilang gini, kejar Tuhan. Bu, kejar Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Sekian tahun, mungkin tahun 2023 ya. Dia tadinya rajin untuk ikut doa KKR. Dan dia duduk di ujung sana. Suami istri. Dia tidak minta didoakan. Hamba Tuhannya saya tidak ingat ya apakah Pastor Samson Dabas atau James Kawiso, saya lupa. Pokoknya dari Afrika gitu ya. Tiba-tiba datang ke situ. Dan dia tunjuk sepasang suami istri itu berdiri. Waktu itu ekonominya memang sedang menurun. Tidak dikenal, dia tidak berdoa. Tiba-tiba berdiri dan dapat nubuatan. Kamu tidak usah khawatir karena tahun depan di awal tahun Tuhan akan angkat kamu. Kondisi ekonomi kamu diberkati. Walaupun sekarang ini kamu sedang ada dalam lumpur dan sebagainya. Saya lihat itu. Tapi faktanya sekarang dia gak ngalami itu. Dia gak ngalami. Saya yakin firman dan nubuatan untuk dia itu gak salah. Pastor ini tidak tahu keadaan dia waktu itu. Tapi apa yang disampaikan persis seperti apa yang sedang dialami. Dan janji Tuhan, awal tahun depan kamu akan mulai diberkati. Masalahnya kok sekarang bertemu saya sampai mengatakan anak saya makan tanpa lauk pun, nasi pun itu sudah biasa. Mungkin kita akan berpikir, loh mana Tuhan? Kok kenyataannya tidak seperti yang Tuhan ngomong. Tetapi saya kemudian teringat,
saat ketika dia sudah pulang di rumah, saya tuh merenungkan ya. Ada begitu banyak rupanya orang Kristen, orang percaya yang sering kali menjadi kecewa. Kok sepertinya firman Tuhan itu gak jadi. Sekali lagi kemudian saya membaca dari 1 Timotius 6 ayat 12a. Dikatakan demikian dalam terjemahan baru. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi artinya setelah kita itu jadi orang Kristen, kita itu enggak dibiarkan untuk tidur-tiduran. Tapi ternyata kehidupan kita itu sebuah pertandingan. Dan dikatakan kamu dalam perjalanan hidupmu harus menjalani suatu pertandingan iman yang benar. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan berjuanglah sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang Kristen. Supaya engkau merebut hadiah hidup sejati dan kekal. Jadi artinya kita jadi orang Kristen yang sudah ditebus dan ngerasakan kita sudah dapat jaminan dari Tuhan. Itu tidak kemudian kita tidur-tiduran dan Tuhan yang mengerjakan. Tetapi ada satu pertandingan perjalanan, ini pertandingan iman. Iman itu kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan itu harus menjadi sebuah iman yang benar. Jadi kita itu terus kecuali kalau kita dibaptis terima Yesus mati. Nah itu sudah gak ada persoalan lagi, langsung masuk surga. Tetapi dalam perjalanan hidup kita itu ada sebuah pertandingan iman yang benar yang harus kita rebut. Dan itu pertandingan iman itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia masa kini yaitu berjuang sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang Kristen. Nah kita seringkali berpikir Kristen itu penuh dengan anugerah, penuh dengan favor ya. Jadi boleh sembarangan, tidak. Ternyata kita harus berjuang sungguh-sungguh mempertahankan seperti apa sih orang Kristen. Ya seperti Kristus kan, orang Kristen itu pengikut Kristus. Jadi hidup kita gak boleh sembarangan. Saya ingin kita sama-sama merenungkan Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 sampai 24 sampai 29 ini tentang Thomas. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ketika Yesus sudah bangkit, dia datang. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa Thomas? Thomas adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Berapa lama dia kenal Tuhan Yesus? 3,5 tahun hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Apa yang dia lihat? Dia lihat Tuhan Yesus menjadikan air jadi anggur. Dia lihat apa lagi? Dia lihat orang lumpuh berjalan. Apa yang dia lihat? Dia lihat orang buta melihat. Apalagi yang dia lihat? 5 roti dan 2 ikan. Jadi makanan 5.000 orang laki-laki. Belum wanita dan anak-anak. Apa yang dilihat? Dia ngelihat Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak muda yang mati di Naim. Jadi Thomas ini sudah melihat, mengalami, menyaksikan semua yang Tuhan Yesus lakukan selama 3,5 tahun di dunia. Ajaib ya. Tapi ketika Yesus itu kemudian dia lihat, ini barangkali ya tebakan saya. Ketika dia berpikir, oh Yesus ini Tuhanku, guruku ini ajaib luar biasa. Tapi ketika kemudian Yesus ditangkap, dianiaya, dihina sama imam-imam dan semua sama
ahli-ahli Taurat, Yesus kayak guru yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang menyerah dengan begitu saja sampai kemudian Yesus mati di atas kayu salib. Dan mungkin itu membuat kecewa dia. Loh, kok Yesus yang saya kagumi, yang sudah saya saksikan keajaibannya, kuasanya, kok ternyata Yesus yang gak bisa membela diri, gak bisa berbuat apa-apa ketika kemudian dianiaya dan bahkan mati di salib. Jadi ternyata di situ kita bisa lihat seberapa banyak orang lihat keajaiban Tuhan, seberapa sering kita melihat Tuhan bekerja. Itu tidak menjadikan sebuah kepastian kita tetap bisa percaya. Itu bukan jaminan kalau kita itu bakal jadi orang Kristen yang terus berkenan di hati Tuhan. Enggak. Thomas itu ngelihat apa yang kurang sih dari pribadi Tuhan. Ketika Yesus menceritakan kesengsaraannya yang bakal dialami, dia juga enggak lihat. Enggak menjadikan itu sebuah kekuatan buat dirinya. Ternyata kalau kita melihat dan menyaksikan mujizat dan keajaiban Tuhan, tidak menjamin kita dapat menjadi orang percaya yang bisa menjalani pertandingan iman yang benar. Ketika kita kemudian sudah selesai dengan pelayanan, jangan dipikir, pelayanan yang hebat ini tiba-tiba akan menjamin hidup kita juga tetap hebat. Buktinya Thomas, dia menyaksikan, dia melihat, bahkan dia bagian daripada semua agendanya Tuhan Yesus. Saya percaya waktu Tuhan Yesus kedatangan banyak orang yang disembuhkan, orang-orang sakit pada datang, pasti Thomas ini juga bagian dari pelayanan. Seperti Asyir yang ikut bantuin, jadi catcher dan sebagainya. Ketika Tuhan membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan, dia pasti bagian dari bagaimana dia melihat keajaiban. Roti yang cuma 5 itu dibagi-bagi bisa buat makan segitu banyak. Dia bagian yang ada di dalamnya. Tapi itu pun tidak menjadikan dia percaya menjadi orang yang bisa dikatakan meresponi kebangkitan Tuhan. Tetapi dia mengatakan, sebelum aku mencucukkan tanganku ke lubang, ke perut, aku gak percaya. Jadi hati-hati ya. Kita di sini melihat banyak keajaiban kan. Di taman Tuhan banyak keajaiban. Tapi itu tidak menjamin bahwa kita akan menjadi orang percaya yang sungguh berkenan di hati Tuhan. Ternyata ada sebuah perjalanan ketika kita sendiri ngalami. Ketika Thomas waktu itu mungkin dia ngalami rasa kehilangan gurunya. Dia stres karena dia ngalami bagaimana orang yang diandalkan ternyata tidak seperti yang dia inginkan. Kita lihat Lukas 6, 11 ayat 19 sampai 30. Kita akan baca sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.
Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dari sini saya menangkap ada sebuah kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan. Yaitu ketika ada dialog antara Abraham dengan orang kaya ini. Bahwa orang kaya ini bilang, Tuhan suruh Lazarus ngasih tahu itu saudara-saudaraku. Oh Tuhan bilang percuma, mereka juga gak akan percaya. Pasti percaya Tuhan kalau dari ada orang mati yang bangkit. Tidak, yang bisa membuat kita percaya. Coba kita lihat ayat sebelumnya. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi sekali lagi yang bisa menyentuh hidup seseorang untuk bisa mengalami sebuah perjalanan iman yang berhasil adalah ketika mendengar pemberitaan yang dikatakan kesaksian Musa dan para nabi itu adalah firman Tuhan, Alkitab ini. Jadi itu yang membuat kita bisa mengalami sebuah sentuhan yang tidak akan bisa digoyahkan oleh siapapun. Perjalanan hidup kekristenan kita seperti itu. Bukan cuma sekedar melihat sebuah keajaiban, melihat mujizat. Wah hebat sekali ya, wah dia tuh disentuh, dia tuh ditolong Tuhan. Hebat, betul. Tapi itu tidak akan pernah bisa menjamin hidup kita melakukan perjalanan iman yang akan membuat kita sendiri mengalami kemenangan hidup. Kalau kita tadi kembali lagi kepada apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Berjuanglah sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang Kristen supaya engkau merebut hadiah. Jadi kalau kamu sendiri punya sebuah keputusan, kamu sendiri berjuang, kamu sendiri ngalami, bukan berdasarkan mujizat yang dialami orang lain. Itu hanya memberi sebuah semangat, panas kita jadi punya kerinduan. Tapi itu tidak menjadi sebuah api yang punya kita sendiri. Tapi yang Tuhan mau adalah api dan semangat yang tumbuh dari hidup kita sendiri. Sebagai orang percaya, sebagai orang pengikut Kristus, sebagai orang yang meneladani Kristus. Supaya engkau merebut hadiah hidup sejati dan kekal. Apa itu hidup sejati? Hidup sejati itu hidup seperti yang Tuhan mau. Sebentar lagi di Rosasana ada sebuah janji yang Tuhan berikan, kunci kelimpahan. Kita semua pasti menyambut dengan senang. Saya juga sangat senang. Tapi mari kita perhatikan. Perjalanan itu bukan hanya di titik tanggal 23 aja. Tapi perjalanan selanjutnya. Bagaimana kita berjalan berjuang sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang percaya. Ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bertanding dalam pertandingan iman. Pertandingan iman itu orang kalau bertanding itu harus punya strategi, harus punya kemampuan, harus punya keahlian. Enggak tiba-tiba kita maju, oh ya saya mau ikut deh lomba gitu. Nah kalau lomba-lomba yang 17 Agustus sih boleh-boleh aja. Itu kan cuma sekedar lomba begitu, tapi tidak untuk sebuah prestasi. Nah, hidup kita itu harus punya kemampuan bertanding iman. Karena ternyata tidak semua kehidupan ini seperti drama atau Cinderella ya, yang semua menjadi indah, tapi ada sebuah bagian yang menjadi apa yang mesti kita lakukan. Jadi kita tahu ketika ada cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin ini, Tuhan bilang yang bisa membuat orang mengerti
itu hanya kesaksian Musa dan para nabi. Artinya apa? Artinya firman Tuhan. Itu yang bisa menjamin hidup kita. Nah, bagaimana kita tuh udah tiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Selasanya 2 kali, belum ikut PA, belum ke gereja hari Minggu. Wah, belum macam-macam kita udah dengar. Apa yang sebenarnya bisa membuat kita menjadi pemenang dari pertandingan iman? Roma 10 ayat 16 sampai 19a kita akan baca. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Ya, sampai di sini. Jadi Yesaya sendiri bilang, Tuhan ada enggak sih orang yang mendengarkan? Oh ada yang mendengarkan. Dan ketika mendengar, kita juga ketika kita mendengar firman, kita seringkali timbul iman kita. Waduh, pulang dari KKR, pulang dari kebaktian, pulang dari persekutuan. Kita rasanya yes, amin, benar Tuhan, kuat banget. Tapi di dalam ayat yang ke-19 bagian A dikatakan gini, adakah Israel menanggapnya? Jadi artinya kita itu dalam setiap firman janji Tuhan yang diberitakan, kita harus menanggap. Itu bukan cuma yes amin, itu gampang sekali. Tapi menanggap itu artinya dalam yang tadi dikatakan pertandingan iman yang benar yang dikasih tahu Rasul Paulus itu. Artinya kita menanggapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita sudah dapat janji Tuhan, ya Tuhan berkati kamu. Tapi pada waktu kemudian di dalam perjalanan hidup, kok Tuhan belum berkati saya ya. Nah, kita tidak lagi akan meragukan itu. Saya tetap percaya berkat Tuhan itu pasti ada. Tadi dinyanyikan kan, tinggal tunggu waktunya. Ada musimnya di mana Tuhan menggenapkan semua itu. Kok sekarang saya rasa-rasa kok masih sakit ya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kamu itu sudah disembuhkan. Nah, perjalanan iman untuk mempertahankan itu yang penting. Itu yang artinya menanggapi janji Tuhan dan firman Tuhan. Kita harus menepiskan semua yang mengotori hidup kita. Yang membuat kita itu jadi luruh imannya dan sebagainya. Saya jadi teringat baru saja ini. Satu hari Tuhan tuh bilang begini, nanti dulu kan praise and worship ini di rumah saya. Kalau praise and worship, kalau gedung ini sudah jadi, praise and worship itu pindah ke sini nih seperti sekarang. Dan nanti aku akan membangunkan kamu rumah, renovasi rumah saya. Ya kalau sekarang saya bilang terjadi, itu semua terjadi. Nah tetapi pada waktu itu banyak orang dapat penglihatan tentang rumah saya. Ada yang lihat dapurnya, ada yang lihat apanya, pokoknya macam-macam. Nah ketika saya bicara mendesain rumah itu ya mirip-mirip lah sama apa yang diomong sama mereka. Tapi apakah saya sudah punya uang untuk bangun sampai selesai? Enggak. Cuma pada waktu Tuhan menjanjikan nanti kamu akan renovasi rumah, saya belajar menanggapi. Dan waktu menanggapi dalam perjalanan pertandingan iman untuk menangkap itu, saya selalu berdoa. Salah satu yang saya doakan pertama begini. Waktu itu, waktu dapat janji Tuhan, kami ini masih punya pinjaman di bank. Jadi saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan kalau ini saya harus renovasi rumah. Saya minta enggak punya utang di bank. Karena kalau saya punya utang di bank nanti saya diomongin. Sama mertua sama apa, masih punya utang kok bangun rumah, kira-kira begitulah. Tapi saya bilang saya tidak mau punya utang. Lunas utangnya. Tapi lunas utangnya kan ya lunas utangnya duitnya punya buat bangun gak ada. Makanya saudara-saudara suka niru-niru tuh sama orang yang diberkati. Saya kan selalu pelayanan dengan Ibu Nani. Ibu Nani kan bangun rumah juga. Sebelum saya bangun rumah. Ibu Nani cerita begini. Aku dikasih modal sama Tuhan buat bangun rumah. Jadi dikasih nih
dapat berkat, kasih modal. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Ibu Nani dikasih modal buat bangun rumah, saya juga minta modal buat bangun rumah. Itu sebuah tanggapan. Tuhan kasih, saya punya tabungan, tapi ya saya modal ya. Modal itu nanti mesti tambah. Saudara tahu, dengan modal yang segitu, saya berjalan bertindak dengan iman. Dan saya mau kasih tahu, rumah saya habis 10 kali lebih daripada modal yang Tuhan berikan. Tetapi saya harus melakukan sebuah pertandingan iman. Berjuang terus supaya rumah itu jadi. Karena duitnya kan bukan Tuhan kasih, oh ini habis segini, nih kasih semua. Enggak, saya juga cuma minta modal. Nah di dalam perjalanan itu, semua orang yang di sini tahu ya, pekerjaan suami saya itu kan butuh lahan yang besar. Nah kalau rumah dibongkar bisa bayangin kan, secara manusia duitnya nggak ada. Mana ada mobil-mobil yang datang, ya kan. Nah tetapi Tuhan sudah ajaib karena desain rumah saya sebelumnya itu bisa diparu-paru. Jadi nggak harus runtuh semua gitu, bisa diparu-paru. Nah ada seorang bapak telepon sama saya. Ya teman-teman persekutuan, masih saudara gitu. Ina, kamu kan lagi bangun rumah. Iya, tengah-tengah bangun rumah begini berkatmu itu kan semakin kecil. Karena rumahnya kan dipotong. Separuh dibangun, separuh 3 tahap rumah saya dibangunnya. Separuh itu. Nah pekerjaan suami saya itu membutuhkan lahan yang besar, variasi mobil. Jadi nggak mungkin kan katanya. Oh tapi Tuhan tetap berkati. Nggak percaya, pasti berkatnya berkurang. Tidak, berkatnya berkelimpahan. Saya buktinya bisa terus bayar tukang. Lah yang nggak mungkin, nggak mungkin. Ketika dia bilang begitu, langsung dia bilang gini, sorry ya kalau kamu cuma ngomong begitu berarti meruntuhkan saya. Saya ini sedang bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Supaya saya merebut janji Tuhan, mendapat hadiah untuk apa yang Tuhan janjikan. Jadi mulai sekarang jangan suka telepon saya. Kalau cuma mau ngomongin itu, tapi saya mau ngomong sama kamu, saya diberkati lebih dan lebih lagi dengan cara Tuhan. Bagaimana? Enggak perlu cerita. Kamu juga nggak percaya, saya tutup teleponnya. Itu kita menanggapi tidak untuk bisa digoyahkan dengan orang lain. Saya bocorin sekarang ya, saya bocorin cara Tuhan menolong kami. Lahannya kecil, sedangkan variasi mobil itu semua mobil-mobil mewah. Datang mobil baru, kalau ditaruh di depan di parkiran pasti kan bisa kesenggol. Tapi mujizat Tuhan, hari-hari itu ada begitu banyak orang jual mobil, dealer mobil. Itu langganan kami kan dealer. Pada telepon bisa bilang begini, Pak Wiwit gimana kalau sekarang ngerjain variasi dipasangnya di bengkel kami, di toko kami. Jadi pegawai-pegawai saya tiap pagi itu sediain semua pesanan-pesanan mereka. Ada yang dealer ini, ada yang dealer ini, ada yang dealer ini, ada yang dealer ini. Dan jalan gak? Jalan. Yang ke toko kami yang cuma tinggal separuh itu cuma ya yang orang yang mau benerin, mau pasang kaca film sedikit, yang benerin apa, benerin. Tapi yang mobil-mobil baru semua di dealer-dealer mobil. Siapa yang mengerjakan kalau bukan Tuhan? Tapi kita harus terus mempertahankan iman kita yang benar. Saya doa sepakat. Saya ini orang karena saya kan memang orang di bangunan ya. Jadi punya keinginan macam-macam. Saya bersyukur suami saya bukan orang bangunan. Jadi kalau saya bilang ini diginiin rumahnya digini. Ya nurut aja. Tapi saya bersyukur. Saya mau begini, mau kamar begini. Dia nurut aja. Tapi tiap pagi saya berdoa sepakat. Saya mau doa begini. Sepakat enggak kalau suami saya bilang janganlah beginilah kayak gitu. Saya enggak berani doa. Nanti enggak sepakat. Yang maunya bagaimana? Sepakat. Itu bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Dengan pegang terus, aduh Tuhan. Pernah enggak mau bayar terus, aduh tagihannya banyak sekali. Ya pernah, tapi saya percaya Tuhan engkau yang menyuruhkan. Pasti jadi. Satu hari sebelum saya membangun rumah, Ibu Nani cerita begini sama saya. Saya ngimpi tentang kamu katanya. Soal bangun rumah, ini lagi mau persiapan bangun rumah ini. Gimana mimpinya? Mimpinya gini, kamu nih nyetir mobil masuk ke tengah-tengah pasar.
Mungkin Ibu Nani juga udah lupa, saya masih ingat. Tengah pasar, terus rame sekali, terus kamu turun, ragu-ragu nih. Terus kamu turun, kamu ukur dulu, cukup nggak mobilnya lewat, katanya. Terus oh ya cukup, jalan lagi. Nanti sebentar berhenti lagi. Diukur ini kok ada orang jualan di pinggir jalan. Diukur cukup nggak mobilnya lewat gitu. Langsung saya apa ya artinya? Artinya kamu tuh imanmu tuh ngukur-ngukur terus. Gitu, nggak berani jalan. Belajar. Nah dari situ saya tahu saya harus terus merebut iman yang lebih besar. Dengan cara menanggapi kesaksian Musa dan nubuat para nabi. Firman masukin terus. Firman masukin terus. Tuhan saya percaya firmannya dimasukin terus. Bukan cari-cari yang cocok. Tapi kita cari Tuhan. Praise and worship. Kita baca firman, kita berdoa, apa yang disampaikan. Ayo kita itu terus percaya firman dan itu yang akan menjaga hidup kita. Jangan kalau kita lagi bingung terus kita datang ke orang, aduh gimana ya. Nah kalau mending kalau kita datang ke guru kita, orang-orang yang bisa menasehati. Kalau kita datang kepada orang-orang yang sama-sama lagi ragu-ragu sama Tuhan, ya sudahlah ambles pertandingan iman kita. Ini saya renungkan ketika saya menghadapi orang yang sudah dapat janji Tuhan. Itu janji kan luar biasa sekali. Dia tidak maju ke depan minta didoakan. Dia duduk di belakang dan tiba-tiba ditunjuk di tengah-tengah kegelapan ya. Dan kalau di belakang nggak terlalu jelas. Dan berdiri. Tapi kenapa hari ini saya ketemu dia tidak terima dengan apa yang dijanjikan. Karena sekali lagi. Apa yang kita nikmati bukan karena sebuah imannya orang lain. Tapi Tuhan bilang bertanding dalam iman. Mungkin tidak tiba-tiba pekerjaannya itu akan hebat gitu. Tapi ada sebuah perjalanan iman. Dan di tengah-tengah perjalanan kita terus membangun. Saya percaya Tuhan itu akan jadi pada waktunya. Beritahu saya Tuhan jalan-jalan yang harus saya tempuh. Firman Tuhan ada bilang Tuhan akan memberitahukan entahkah kamu ke kanan, entahkah kamu ke kiri. Tuhan akan bisikan di belakang telingamu apa yang harus kamu lakukan. Semua itu ketika saya mendengar itu langsung saya berpikir iya Tuhan. Saya percaya Tuhan semua akan jadi. Jadi kalau kita lihat yang pertama membangun perjalanan hidup kita harus atas dasar firman. Jangan bilang, oh saya kepengen begini Tuhan, saya pengen begini. Bukan, yang kita inginkan harus berdasar firman. Mazmur 107 ayat 20a mengatakan begini. Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firmannya dan disembuhkannya mereka. Jadi ada firman dulu, maka terjadi kesembuhan. Kesembuhan sakit penyakit, kesembuhan kantongnya, kesembuhan apapun. Kita kan sakit nih. Nah, kalau saya bilang sama orang tua seringkali kita tuh semua ABK, anak berkebutuhan khusus. Cuma kebutuhannya macam-macam. Ada yang kebutuhan duit, kebutuhan pinter, kebutuhan hikmat, kebutuhan pekerjaan, kebutuhan sakit penyakit. Banyak kebutuhan, semua kita orang ABK. Ya, jadi jangan suka melecehkan yang punya anak ABK ya. Karena kita sama-sama berkebutuhan, cuma butuhnya beda-beda. Nah, Tuhan bilang disampaikan firman-Nya dulu dan disembuhkan mereka. Jadi firman itu yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang mengarahkan, firman yang menolong kita. Itu 107 ayat 2. Lukas 5 ayat 5 dan 6. Satu hari ini kejadian betul. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ini murid-murid Tuhan Yesus cari ikan semalaman, mereka ahli penangkap ikan tetapi tidak dapat semalam-malaman. Tuhan Yesus tiba-tiba ngomong, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Petrus bilang begini, Tuhan semalam-malaman ini sudah gak ada artinya. Padahal aku ini penangkap ikan loh. Tuhan kan bukan penangkap ikan, tukang kayu. Tetapi Petrus tahu. Karena Engkau yang menyuruhnya. Karena firman itu ada, aku akan melakukan. Itu meresponi
Itu menanggapi artinya. Jadi nanggapi karena kamu menyuruh aku tebarkan dan jadi mereka terima. Meresponi itu kita lihat dalam Gideon ya. Ya ngomong cepet ya ini. Hakim-Hakim 6 ayat 15 sampai 19 dikatakan demikian. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin lalu disuguhkannya. Ini menanggapi ada sesuatu yang dipersembahkan, ada sesuatu yang dia lakukan untuk menanggapi dan meresponi. Dan kalau kita lihat di situ bagaimana Tuhan menyuruh dan persembahannya itu diterima oleh Tuhan, itu luar biasa atas Gideon. Jadi kita harus meresponi firman Tuhan. Enggak cuma cukup ya dan amin, tapi dalam perjalanan iman kita terus kita meresponi. Kenapa kita diajar deklarasi? Untuk mengimani, untuk meresponi, untuk mengaminkan, untuk membuat iman kita tumbuh. Untuk diperkatakan seperti itu. Yakobus 1 ayat 23 sampai 26 mengatakan demikian. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, jadi yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Hati-hati, orang Kristen itu dinilai sama Tuhan bukan cuma doanya, bukan cuma baca firman-Nya, tapi apa yang dilakukannya. Ngomongnya juga harus omongan bersih, jangan omongan-omongan kotor, omongnya harus omong-omong yang membangun iman. Jangan cerita kalau ada orang datang, iyalah memang begitulah. Tuhan itu gini, oh iya memang itu pendeta itu begini. Oh iya memang begini, pemerintah kita itu memang pemerintah yang gak benar. Saya kemarin ketemu dengan seorang di Jakarta. Kalau dia ngomong, iya biasalah kalau orang Indonesia begini. Saya cut langsung. Ibu kalau ngomong jangan begitu. Saya tidak mau ngikutin ibu dan ngangguk-ngangguk dengan apa yang kata ibu. Kenapa? Karena saya adalah bagian dari yang selalu mendoakan bangsa ini. Saya tetap lihat Indonesia adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan akan mengerjakan yang terbaik. Tapi faktanya, enggak mau cerita fakta. Saya mau cerita janji aja bahwa Indonesia itu akan dimenangkan. Mari kita mengekang lidah kita untuk tidak mengatakan yang jelek-jelek. Ngatain anak jelek, anaknya jelek, jangan marah. Karena yang kita katakan. Kita ngatakan pasangan kita jelek, istri kita suami kasih jelek. Kalau istrinya jadi jelek, suaminya jelek, jangan marah. Karena ada yang mengatakan, mari kita hidup benar-benar menganggap diri kita beribadah. Bukan cuma datang ke sini, bukan cuma baca Alkitab, bukan cuma itu. Tapi perkataan kita, sikap kita, etika kita, karakter kita harus diperbaharui terus menerus. Dan yang ketiga ya, meresponi firman. Yang kedua, yang ketiga siap dibawa ke dimensi iman. Yesaya 55 ayat 9 mengatakan demikian. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita harus belajar. Tuhan itu punya jalan itu tinggi sekali. Tuhan itu punya rancangan itu jauh dari rancangan kita. Jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi, jauh semua. Itu rancangan Tuhan. Dan kita harus hidup dalam rancangannya seperti itu. Matius 14 ayat 15 sampai 16 dikatakan demikian. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan.
Artinya murid-muridnya dibawa kepada sebuah dimensi yang kayaknya nggak mungkin. 200 dinar aja nggak cukup loh Tuhan, ngasih makan ribuan seperti ini. Tapi Tuhan bilang kamu harus memberi mereka makan. Caranya gimana? Tuhan tahu bagaimana caranya. Memperlipat gandakan dari 5 roti dan 2 ikan. Tuhan juga tahu bagaimana menolong kita. Walaupun kita mungkin kaya nggak mungkin. Tapi semua yang nggak mungkin jadi mungkin. Jangan sampai kita kemudian akan mengatakan begini dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan, aku ini sudah berbuat. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari kita didapati Tuhan menjadi orang-orang yang setia. Yang meresponi setiap firman Tuhan. Kalau kita ditegur, ya sudah Tuhan ampuni saya. Memang saya itu harus dibersihkan dan ditegur. Jadi kita tahu bagaimana kita bertanding dalam pertandingan iman. Kita harus membangun perjalanan hidup atas dasar firman Tuhan. Meresponi firman Tuhan, menanggapi firman Tuhan dengan bertindak akan kehidupan kita dan kita siap dibawa kepada dimensi iman yang ajaib, yang luar biasa. Berjuang sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang Kristen supaya engkau merebut hadiah hidup sejati dan kekal. Jangan bilang ya aku dari sononya begini, ya percaya dari sononya begitu. Harus dibabat, harus dibersihkan, harus dibentuk. Saya pun perlu sebuah pembentukan yang begitu luar biasa untuk membentuk hidup saya. Pertandingan iman harus kita jalani. Tuhan Yesus memberkati. Semua mau bertanding. Amin. Semua mau bertanding. Tadi firman-Nya mengatakan bahwa menanggapi. Ya. Yang saya tangkap, apapun yang saat ini diberikan, yang pertama itu ada respon. Menanggapi itu respon. Jadi kalau saudara aja dengar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, pulang dari tempat ini, oh ya aku sudah PW, selesai. Ya. Itu namanya enggak nanggapi. Kalau namanya menanggapi itu ada respon. Kalau namanya ada respon, itu benar-benar diperhatikan. Apa yang saya dapatkan pagi ini, oh ya aku meresponi. Ya, aku mesti berjuang. Kalau aku tidak berjuang, pertandinganku akan kalah. Ya, jadi suatu pertandingan harus berjuang. Saya berdoa secara iman, secara tanggapan, secara firman yang diberikan, itu akan mempunyai manfaat. Kalau kamu berjuang, nanggapi berjuang, ya pasti nanti akhirnya ada jalan. Sebab kalau tidak, ya nggak akan mendapatkan hasil, saudara. Ya, segala sesuatu itu perlu yang dinamakan berjuang. Nanggapi berjuang. Ya. Saya mau kesaksian kemarin. Ada suatu mujizat yang terjadi dan proteksi Tuhan itu terjadi. Kemarin kan saya pelayanan di Semarang. Saya sudah kesaksian di HTE. Nah, malam itu ditanya mau makan apa. Saya bilang saya mau kuliner aja lah. Gitu. Kulinernya enggak kepalang, saudara. Saya pertama kali diajak makan nasi ayam. Itu kan sesuatu hal yang sangat khasnya Semarang kan. Tapi saya ngerasa ini saya mau makan macam-macam. Jadi saya makannya cuma sedikit, separuh. Saya bilang nasi ya sedikit aja ya. Lauknya boleh full 1 porsi. Tapi saya nggak mau nasi banyak-banyak. Udah makan itu. Lalu akhirnya kita itu pergi ke makan mie lagi ya. Udah. Mie Jawa. Udah. Saya juga makannya sedikit karena saya pikir ini mau ada ronde ketiga. Saya makan sedikit. Nah, selesai semuanya sudah
Kurir semuanya pulang jam 10. Kita berangkatnya itu jam setengah 7. Dari setengah 7 itu dari satu tempat ke tempat lain. Itu sambil ngobrol sampai akhirnya jam 10 sampai rumah. Sampai rumah jam 10 saya terus cepet-cepet beres-beres ganti pakaian, sikat gigi semuanya lah. Nah, lalu saya nyolokan handphone. Nyari handphonenya nggak ada. Saya bilang kok handphone saya bisa nggak ada ya? Ya. Tak cari nggak ada. Saya tuh ngomong sama Freddy, Fred, coba sih ditelepon, tapi handphone saya itu silent. Ditelepon, siapa tahu tak taruh di mana gitu. Telepon sekali, nggak ngangkat. Ditelepon 2 kali, ya memang nggak ngangkat, namanya juga telepon saya. Lalu saya cari di mana-mana di hotel itu tidak ketemu. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa, Tuhan, ini handphone kemana ya? Saya gitu. Jawaban Tuhan cuma ngomong, tenang saja. Nah, saudara, kamu nanggapi firman Tuhan mengenai tenang saja, terus apa yang kamu lakukan? Apa terus ya udahlah tenang, nanti juga handphonenya bisa balik lagi gitu. Enggak, saya nanggapi. Ya, menanggapi akan tenang. Berarti saya tidak boleh ribut, tidak boleh jadi panik gitu. Namanya tenang itu kan tidak panik. Jadi saya diem. Saya di kamar saya diem. Terus saya ngomong, Tuhan, saya nanggapnya gimana ini? Ini apa yang harus saya lakukan? Tenang, ya. Tenang itu beda dengan diam. Saudara harus tahu. Namanya tenang itu menyangkut hati, betul nggak? Ya. Tapi bukan berarti diam duduk. Otaknya harus jalan, tapi tenang. Ya, kamu harus bisa membedakan antara tenang dan diam. Kalau diam tuh nggak melakukan apa-apa. Kalau tenang, hatinya tenang, tapi pikirannya jalan. Saya pikir, saya mulai mendeskripsi perjalanan saya. Saya tadi tak ingat-ingat makan di tempat nasi ayam, kayaknya saya tidak buka HP. Ya. Sesudah itu saya makan di Bung John itu. Oh, saya di Bung John itu saya minta tas saya kan suka dibawa-bawa gitu loh. Tapi saya tidak buka HP. Menurut saya tidak bawa HP. Terus saya makan nasi goreng, saya nggak buka HP gitu. Di mana ya? Oh, kayaknya ketinggalan di mobil. Saya bilang sama Sofi, Non, coba kamu telepon. Saya kan nggak bisa telepon. Kamu telepon sama Cik Meni. Saya tadi duduk di jok belakang sama si anaknya Cik Meni. Yo siapa tahu saya buka handphone terus tak taruh di jok kan bisa saja. Tolong carikan, itu udah 10:30 sudah. Nah mereka itu untungnya sudah mau tidur, sudah bilang kayak, hah iya Tami gitu, iya tolong dicariin di jok mobil kamu. Mereka sudah doa malam segala, udah mau tidur nih. Jadi akhirnya dia turun ke bawah ke itu, ngomong nggak ada, nggak ada. Tapi dia, nah ini salah satu hal kita tahu, ngomong nggak ada, tapi dia juga dipakai Tuhan, si Pak Harli. Ya. Dia begitu nggak ada, tak telepon. Jadi ditelepon nih, makin teleponnya dia, telepon handphone saya. Sekali nggak diangkat. Waktu itu Freddy sudah 2 kali telepon tidak diangkat. Sekali nggak ada suaranya, sekali nggak diangkat. Kedua kali diangkat sama orang. Halo, dikiranya itu Freddy ini Freddy tah, kata si Pak Har. Bukan Pak, Bapak nyari handphone ya. Orangnya ngomong gitu. Iya Pak, handphonenya ketinggalan di Bung John. Oh,
Sekarang di mana Pak? Ya ini saya rawatin. Ya udah Pak, saya ambil gitu. Ini benar punya Bapak? Iya, kata Pak Har. Jadi jam 11 malam diambil. Saya bilang, non kasih tahu, handphone tidak usah dibawa ke hotel. Wis, yang penting ketemu, kasih taruh di rumahnya aja. Siap. Jadi dibawa. Sudah kukut. Jombon itu sudah kukut, udah mau pulang. Ya. Datang, diambil. Terus dia bilang, ketemu handphonenya. Saudara, sekarang saya tuh merasakan gini. Dengan ketenangan Tuhan buka jalan. Ini proteksi ilahi. Termasuk ini proteksi ilahi. Sekarang bayangkan. Di Bung John itu suaseknya luar biasa malam minggu tuh. Saya aja makan di sini, depan saya ada orang lain, sebelah sini ada orang lain. Jadi satu bangku ini dipenuhi dengan semua orang banyak sekali. Ya. Kalau orang tuh mau ngambil tuh gampang. Ya. Handphone saya misalnya dijual 1 juta juga laku kayaknya. Ya. Jadi tak pikir-pikir Tuhan itu kok luar biasa ya. Itu ya nggak diambil orang itu. Nah sesudah saya begitu kita keluar ya kan selesai kan dihitung bayar kan langsung tempat duduk saya didudukin orang. Coba bayangkan ya kalau orangnya duduk itu ngambil kan bisa. Nah saya bilang itu gimana bisa. Jadi ada orang duduk semua kan terus kan dibersihin bekas makanan dari kita-kita itu. Orang yang ngomong, Pak ini ada handphone ketinggalan. Yang duduk nih. Jadi diambil sama si bapaknya yang bersih-bersih. Ditaruh di tempat di tempat kasir tuh. Jadi itu saya keluar dari Bung John tuh jam 8. Ya. Saya pulang sampai di hotel itu jam 10, hampir jam 10 lebih. Kita tahu proteksi ilahi itu berlaku. Ya. Proteksi ilahi tetap berlaku. Tetapi kita harus tahu, kemarin kan kita sudah diberitahukan harus ada di bawah radius dari perlindungan Tuhan, yaitu apa? Tiang awan dan tiang api. Jangan keluar dari radius itu. Saya selesai. Terus besok pagi-pagi saya 6:30 sudah dijemput untuk pelayanan. Lalu saya merasakan Tuhan. Saya merenungkan. Semua itu ada di handphone. Kalau misalnya nih saya dalam keadaan panik, otomatis apa yang saya lakukan? Pertama kali tak blokir dulu bank, betul nggak? Ya takut sih, di situ semuanya ada. Ya, jadi otomatis, aduh handphone saya hilang, aduh nggak tahu di mana. Ya, saya akan pertama kali menyelamatkan uang, betul kan? Ya. Tapi begitu saya doa Tuhan ngomong tenang, aku nggak kepikir loh. Saya nggak kepikir blocking ini blocking di blok nggak kepikir sama sekali. Saya cuma Tuhan jadi apa yang harus saya lakukan gitu. Lalu saya mereview lagi apa yang saya lakukan. Ini tenang. Di dalam ketenangan kamu akan bisa tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya. Jadi dalam menghadapi apa-apa jangan panik dulu. Karena di dalam kepanikan kamu gak akan bisa memikirkan segala sesuatu. Ya. Kalau engkau tahu proteksi ilahi ada dalam hidupmu, barang kecil kan itu. Ya. Buat saya itu barang besar itu handphonenya. Bukan masalah apa-apa, tapi bisa dibongkar semuanya itu. Ya. Tapi sebenarnya proteksi ilahi itu luar biasa. Itu andai kata ditelepon dia nggak ngangkat, hilang loh, betul. Sedangkan handphone saya itu di silent, sudah ditaruh di laci.
Tapi lacinya itu dibuka karena duitnya mau diambilin semua karena mau pulang. Jadi pada saat pas Pak Hari itu telepon, itu nyala ada calling masuk. Tapi gak ada suara. Itu kalau tidak dengar kayak apa? Apa yang bakal terjadi? Saya bisa nggak punya handphone dan tidak bisa dilacak. Mau apa? Orang tidak tahu di mana jatuhnya dan di mana ketinggalannya. Nah, di situ kita lihat kemuliaan Tuhan itu nyata. Ya. Proteksi Tuhan itu nyata dalam hidup. Lalu saudara mengatakan, ya itu kan Bu Nani diberkati Tuhan, dikasih Tuhan. Saudara harus tahu, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Saya dikasih, saudara dikasih. Percaya enggak? Ya. Proteksi ilahi terus ada. Yang penting belajar hidup benar dan ada dalam jalurnya Tuhan. Semua akan dipeliharakan Tuhan. Amin. Yuk kita doa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami dengar pada hari ini. Bahwa dalam kehidupan kami ada dalam pertandingan. Buat kami yang pertama meresponi Tuhan. Menanggapi, merespon daripada firman-Mu. Dan menjalaninya. Kami percaya hidup di dalam Engkau ada pemeliharaan. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang lalu. Dan kami hari ini memasuki minggu yang baru Tuhan. Biarlah proteksi-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kami hidup dalam radiasi dan juga di dalam suatu proteksi teritori daripada-Mu Tuhan. Ada tiang awan dan tiang api, hidup dalam firman-Mu, tidak keluar dari jalur-Mu. Kami percaya proteksi ini akan terjadi. Bapak, kami berdoa pada saat ini. Kami tetap mau berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami. Kalau kami mendengar hari ini Tuhan, di Jakarta mulai ada demo-demo lagi Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, Engkaulah yang akan mengkondisikan negara kami seperti yang Engkau mau. Kami berdoa Tuhan, biarlah segala sesuatu yang terjadi semua ada di dalam kendali yang daripada-Mu. Kami tetap berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang di atas kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua staf-staf yang ada. Kami berdoa buat DPR yang saat-saat ini mulai digoncang. Kami berdoa buat MPR, kami berdoa buat kabinet. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin daerah. Tuhan kami doakan saat ini. Biarlah Kau beri hikmat terutama kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Dengan goncangan-goncangan yang ada dalam negara kami. Kami berdoa beri hikmat Tuhan. Beri kebijaksanaan Tuhan. Beri pewahyuan-Mu untuk dia dapat mengambil keputusan bagaimana meredakan semuanya. Bagaimana mengambil suatu keputusan yang tepat Tuhan untuk meredakan segala-galanya. Kami berdoa untuk semua peraturan-peraturan yang saat ini sedang digodok. Peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan. Peraturan-peraturan yang akan diputuskan. Kami doakan Tuhan. Supaya semua peraturan yang tidak membawa kebaikan dan kemajuan buat bangsa ini, Engkau yang akan membatalkannya. Engkau punya 1001 jalan untuk melakukan akan hal ini. Bapak, kami berdoa semua demo-demo yang dilakukan buat mereka tertib Tuhan dan tidak membuat tindakan anarkis. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap berdoa untuk keadaan cuaca yang tidak menentu saat ini.
Kami doakan Tuhan, biarlah Engkau yang akan mengendalikan cuaca. Engkau yang mengendalikan bencana-bencana alam. Engkau yang mengendalikan akan semua kegagalan-kegagalan yang terjadi. Tuhan tolong. Engkau menolong bangsa kami. Engkau yang membuat semua secara minimal. Berikan kekuatan yang daripadamu. Kami mau menyerahkan semua dan semuanya ke dalam tangan. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau peduli atas bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Kami tetap mau menyerahkan semuanya kepadamu. Kami minta kekuatan baru. Kami minta sesuatu kesehatan yang daripadamu. Kami minta Tuhan daya tahan tubuh daripadamu. Kami minta Engkau ambil alih semua beban kami. Seluruh penyakit kami Engkau sudah tanggung di atas bukit Golgota. Engkau akan mengambil semuanya Tuhan. Dan Engkau meringankan semua. Kami sanggup menanggung bersamamu. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya hari ini, hari pertama minggu ini kami melakukan semua pekerjaan kami. Biarlah kami tetap ada dalam proteksi dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini dari minyak supranatural dan keajaiban memasuki akan hidup kami. Pada mata kami, pada telinga kami, pada bibir, mulut kami dan hati kami. Tuhan berkati tangan kami yang kami pakai untuk bekerja hari ini. Berkati kaki kami yang kami pakai buat berjalan bersamamu hari ini ya Tuhan. Dan yang tidak baik dalam hidup kami Engkau yang hancurkan. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Kami percaya perjalanan hari ini adalah perjalanan yang berhasil. Apa yang kami kerjakan menjadi berkat untuk orang lain dan berkat buat kami Tuhan. Dan biarlah apa yang kami kerjakan semua tidak ada yang gagal. Perlindungan-Mu, proteksi-Mu mengikuti kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami pada saat ini datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dengan apa yang sedang Kau terus kerjakan dalam keluarga Pak Budi Tuhan. Kalau tadi malam Engkau bawa hamba-Mu itu pulang Tuhan. Kami percaya semuanya dia sudah selesai melakukan bagiannya sampai garis akhir. Kami percaya akan hamba-Mu Pak Budi mendapatkan bagiannya di dalam kerajaan-Mu. Kami berdoa buat istrinya Ibu Esther Hong. Kau beri kekuatan dan kemampuan. Engkau berikan kesehatan Tuhan. Kau memberkati seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kami mengucap syukur untuk cara kerja-Mu yang luar biasa untuk Pak Budi. Terima kasih Bapak. Kami secara jasmani kami merasa kehilangan karena Kau tahu dia benar-benar mengambil andil untuk pembangunan tempat ini dan melayani di tempat ini. Engkau akan menggantikan dengan 1000 kali ganda saat mereka dia sampai di dalam kediaman Tuhan. Engkau berikan mahkota, Kau berikan banyak hal sebagai suatu hasil daripada apa yang sudah ditabur. Terima kasih untuk semuanya. Sungguh kami mau menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Saya mau beritahukan bahwa Pak Budi
dibawa pulang tadi malam dan akan dikebumikan di Mount Carmel ya namanya ya, itu hari Rabu. Nanti selanjutnya akan diberi kabar lagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.